gue pulang insya Allah akan menggunakan jilbab bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita dimanapun berada, Indonesia atau ini sudah meluas nih, internasional di dunia dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Terry Putri ada di sini. Ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan dan insya Allah menginspirasi juga semuanya. Tidak hanya saya sendiri akan ngomong terus di sini, tapi juga nanti ada sahabat saya yang luar biasa banget deh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya yang ada nggak jauh dari rumah saya sih sebenarnya rumahnya ya. Tapi nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat wanita lainnya yang mungkin agak jauh tapi dekat di hati. Oh ya, pada saat ini juga saya menyampaikan bahwa kita yang menyaksikan acara ini juga bisa melakukan donasi loh untuk adik-adik kita yang bersekolah di Yayasan Al-Ghuraba. Nomor rekeningnya di sini ya. Nomor rekening mandiri atas nama Yayasan Al-Ghuraba, itu dia nomor rekeningnya. Boleh screen capture nih sekarang di foto aja gitu, saya kasih waktu ya. Sekarang kan donasi atau melakukan amal ibadah bisa di mana saja dan kapan saja, termasuk juga online. Sekarang ada m-banking juga, jadi silakan sambil menyaksikan acara ini, pertemuan kita di sini boleh memberikan donasi berapapun, sekecil apapun sangat berarti, apalagi yang besar itu akan keberkahan berlipat ganda untuk memberikannya juga. Baiklah, tadi saya menyebutkan ya sahabat wanita, tapi sebenarnya tidak hanya wanita, karena di sosial media saya dan juga Tantri itu banyak yang laki-laki yang bertanya nih, cowok boleh ikutan nonton nggak, boleh ikutan lihat nggak gitu? Boleh ya, biar lebih mengerti mengenai wanita. Tapi memang kita global di sini, kita akan memperbincangkan banyak hal. Kita langsung menyapa saja ya dari rumahnya di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan Kabar suaranya Putri luar biasa. Jadi kita tuh kalau mendengarkan tuh jadi pengen kontrol tone gitu kayaknya, walaupun nggak sanggup juga sih. Tolong dijaga pitch-nya. Aduh ampun. Neng, apa kabar? Alhamdulillah Kak. Ya Allah, kita tuh selalu ketemu setahun sekali ya. Iya benar, setahun sekali. Berarti terakhir aku ketemu kamu itu kamu lagi hamil kan? Belum hamil, masih Ini mohon segini maaf Kak. kalau- Sekarang udah segini. Kerudungan berapa lama sih Neng? Berapa Udah ya? berapa lama sih, Hijab? 3 tahun kayaknya. Emang dari dulu begitu gitu ya, emang senang bagi-bagi, emang senang dunia sosial gitu ya? Apa ada perubahan setelah iya. berhijrah apa gimana sih? Udah dari dulu karena memang sudah kebiasaan yang diajarkan sama orang tua kan. Tapi ya itu, jadi kayak Alhamdulillah. agak bingung tuh kalau setiap kali mau ngomong berbagi, tapi ada apa namanya? Takut ada kesan nanti jadinya Ria nih diceritain apa segala macam. Jadi lebih banyak untuk menyimpan sendiri, terus ke teman-teman dekat atau enggak siapa yang memang ya gitulah. Aku kalau misalkan untuk hal itu agak nyitip ya. Disimpan aja ibadah mah gitu ya. Iya benar. Tapi kalau banget nih. misalkan memang efeknya menjadi inspirasi untuk bisa yang lain ikutan berbagi ya monggo aja. Bisa ngitung nggak sekarang di rumah aja udah berapa lama? Astagfirullahaladzim. Oke. Nggak bisa Jujur ngitung kalau ya? aku kan memang Ramadan sudah aja. cuti ya. Ah. Aku udah cuti dari kotak. Jadi dari bulan Desember. Nah, terus kalau misalkan yang bener-bener di rumah aja karena si pandemi ini, aku nggak ngitungin karena kan memang dihitung dari zaman aku baru lahiran aja udah dihitung masa nifas nggak boleh keluar rumah, ditambah sama si PSBB. Iya. Jadi makin panjang. Iya. Tapi nikmatin banget gitu kayaknya. Masih aku kalau mengikuti kan, aku kan followers kamu abis ya, tapi aku bukan netizen yang julid ya. Maksudnya menikmati banget gitu dengan di rumah aja ya, jadi tukang cukur lah gitu ya Neng ya. Terus, jadi selama ini di rumah suami juga lebih banyak di rumah gitu, ngapain aja biasanya, apa yang bisa dilakukan kan sebenarnya orang kalau ngeliat banyak yang kehilangan gitu, tapi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan kan kalau dari sisi baiknya gitu di sini. Apa aja, Iya, apa jadi kan aja. banyak kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kita nggak sempet. Akhirnya yang sekarang disempet-sempetin, bukan disempet-sempetin, memang akhirnya sempat gitu. Kayak misalnya
aku mau belajar baking misalnya gitu. Kalau ngomongin dapur, pengen belajar ini bikin kue apa segala macam. Sampai sini bikin gitu. Pas lagi pandemi ini tuh banyak waktu yang memang kita akhirnya alhamdulillah bantet ya. Gitu. Percobaan pertama, percobaan selanjutnya gimana? Selalu ada kegagalan untuk kesuksesan. Cielah. Iya ya. Tapi pasti yang namanya suami di rumah selalu bilang enak aja gitu ya. Oh enggak, dia cuma bilang gini doang. Mungkin besok lebih baik. Dia bilang gitu doang. Jadi tampaknya flat dan hanya dimakan sisanya dua suap. Sisanya kita beli aja yuk. Selalu menyampaikan dengan kata yang baik, tidak pernah protes gitu kayaknya ya pasangan Anda ya. Karena aku mengikuti loh dari kamu menikah apa segala macam gitu ceritanya. Betapa sang suami sangat memuja sang istri, itu gimana sih gitu. Luar biasa banget loh. Ya, alhamdulillah ya saya mendapatkan suami yang begitu sabar sekali mengikuti bagaimana si wanita luar biasa keras ini, ya kan? Jadi ya cukup disyukuri aja teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tapi memang kalau berpasangan ya harus ada tricks and tipsnya untuk bisa seperti itu juga sih gitu. Dan aku tuh kalau dengar ceritanya bahwa kenapa kalian berdua tuh yang sangat saling mencintai, saling sayang satu sama lain itu adalah kalau emang beritanya benar ya ini, makanya gue konfirmasi nih sekarang bahwa pada saat dulu tuh sempat sama-sama di titik susah, di titik nol, sehingga berjuang bersama itu menjadi kekuatan kalian berdua. Benar nggak sih gitu? Bener, jadi gini, aku pengen punya pasangan yang memang kita berjuang bareng-bareng. Jadi bukan berat sebelah lah istilahnya. Aku pengen kita sama-sama nikmatin apa yang sudah kita bikin bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillah juga kita masih sama-sama di titik yang memang lagi rendah-rendahnya, sama-sama belajar dan akhirnya kita menikmati bareng-bareng juga. Yang itu sih yang akhirnya bikin aku sama suami bersyukur sama apa yang kita miliki saat ini. Gue tuh suka malu dengan suara sendiri tahu. Aku tuh merasa suaraku cempreng banget. Makanya aku tuh nggak pernah preview kalau habis syuting atau habis apa, karena malu sendiri dengar suara kok begini banget kayaknya ya gitu. Bertemulah dengan wanita yang bersuara luar biasa ya, ini. Yang aku bikin malu itu aku juga nggak pernah preview Kak. Soalnya aku pernah pas preview kok gerakan gue gini ya, pencalitan kayak laki-laki gitu, jadi kok gini, jadi nggak pernah preview juga. lebih ke gerakan ya. Kenapa sih gerakan karena uncontrol. Emang gitu ya? Kalau udah panggung gitu lupa semuanya gitu kayaknya. Bagaimana sih, kan kita nggak tahu ya gitu ya. Kalau di panggung tuh vokalis tenar gitu yang nonton ribuan tuh fokus nggak sih sama sekitar? Apa fokus sama diri sendiri sama lagu aja? Sampai lupa gerakan apa gimana gitu? Kalau penyanyi itu kan kita mendeliver lagu kan, selain kita menyanyikan lagu itu untuk menghibur orang lain, tapi setidaknya kita yang menghibur juga harus bisa menghibur diri, maksudnya terhibur gitu. Nah, aku tuh kalau setiap nyanyi, gimana caranya aku nyaman gitu, dan akhirnya kan lagu itu sampai ke yang dengerin. Nah, saking nyamannya, kadang-kadang kalau pas lagi kita dapetin lagu yang beat kencang itu bisa uncontrol, sampai aku kan juga sempat kecelakaan nih Kak. Itu aku tahu yang robek tuh pelipis atau bawah atas mata sih waktu itu? Ini atas mata, jadi atas mata sampai ke sini. Ya Allah. Nih, ini ke sini. Kalau ini yang lama, ini yang baru. Nah, tuh. Ya ampun. Nggak kelihatan kan? Tunggu, Anda tuh vokalis apa mantan preman apa gimana sih sebenarnya, preman pasar? Enggak. Aku tuh suka debus ya, tapi kali ini meleset. Biasanya makanya makan beling aja, nggak usah yang lain-lain. tapi hebatnya Tantri pada saat itu masih terus nyanyi ya? Abis itu ya? Iya, jadi karena memang kan itu yang datang banyak banget. Terus aku baru lagu kedua, tiba-tiba ada insiden itu. Jadi kayak aku ngerasa nggak profesional rasanya. Diseruduk, kamu nyeruduk apa gimana sih? Kita saling berhadapan satu sama lain, lalu kita bergenggaman tangan antara pelipis, antara mata dan juga neck gitar. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin kotak bubar saat itu. Jadi
aku tuh yang sebelum manggung udah ngomong pokoknya nih abis manggung gue mau ngomong sama si A gitu. Gue nggak suka bla 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 bla. Tiba-tiba sebelum kejadian itu jeder ada kejadian itu dan aku jadi kayak ya Allah ternyata mungkin ini salah satu alasan kenapa Allah melarang aku untuk nggak boleh terlalu sombong gitu. Dan pas dari situ aku langsung ngomong sholat apa segala macam, aku minta maaf, terus tergeraklah untuk umroh. Nah umrohnya sama Koi waktu itu. Sama Koi. Di sana ada banyak banget cerita dan ceritanya luar biasa banget. Allah ngasih petunjuknya tuh luar biasa banget. Dan itu apa salah satunya dong yang pas di tanah suci tuh apa yang kena banget gitu kayaknya ya? Wah, ini bener-bener jadi gini. Kan aku tuh cinta banget sama kota Madinah. Sampai anakku yang pertama aku kasih nama Medina. Terus perjalanan tour itu tuh kalau nggak salah Mekah 5 hari, Madinah itu 4 hari. 4 tapi hitungannya udah pulang ya jadi 3 gitu. Iya. Terus, pas sudah mau pulang, sudah packing, itu H-1 dari kota Madinah ya. Kita posisi dari kota Madinah untuk pulang. Aku mimpi pemimpin tour guide-nya itu ngomong, mohon maaf para jamaah, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Intinya begitu ya. Terus pas aku kebangun, kok mimpi apa nih? Lihat handphone dong, ada WhatsApp. Terus aku lihat Mas Iwan WhatsApp, Mbak Tantri boleh nggak aku telepon dari Jakarta? Ada apa nih kan? Aku boleh Mas, aku baru bangun. Telepon, Mbak Tantri mohon maaf sekali. Aku lupa cerita. Jadi waktu pas lagi di Madinah, mundur. Iya. Di Madinah, di Raudhah aku doa. Di Madinah di Raudhah aku doa kan, ya Allah izinkan saya untuk lebih lama di Madinah gitu. Aku doanya kayak gitu. Terus aku pengen lebih banyak berdoa dan meminta kasih aku waktu karena belum tentu aku bisa balik lagi ke sini. Karena kan yang namanya manusia kita nggak tahu umur kan. Ya. Terus ya itu tiba-tiba muncul itu Mas Iwan ngomong gini, Mbak Tantri mohon maaf terjadi kesalahan pada handling bandara dan lain-lain. Mas Iwan ini siapa? Mas Iwan itu yang punya travel. Jadi di Jakarta dia telepon, dia ngomong, Tantri mohon maaf terjadi kesalahan pada handling bandara dan lain-lain, tiket jadi di Madinah ditambah 1 hari. Aku langsung ya Allah, aku merinding. Itu aku yang merinding. Mas Iwan, aku udah tahu. Aku bilang, aku udah tahu berita ini. Mas Iwan pasti udah ngomong kan sama aku atau enggak? Pemimpin guide-nya udah ngomong, tour guide-nya udah ngomong kan? Nah ini aku baru ngomong sama kamu doang, jemaah yang lain belum tahu. Langsung udah ya Allah. Juga aku mau ke Raudhah langsung kayak gitu. Itu aku minta maaf, minta ampunan, minta dikuatkan. Pokoknya aku pengen balik ke sini. Insya Allah aku mau berjilbab. Dari situ langsung hubungin anak-anak kotak. Gue pulang, insya Allah akan menggunakan jilbab, bla bla bla. Wah itu ya Allah sayang banget sama aku beneran. Aduh ya Allah, itu cash and carry banget, ibaratnya Allah menjawab doa ya. Langsung banget, gitu. Aku masih merinding, Masya Allah. Ya ampun, hikmahnya luar biasa. Nah, di titik pada saat kemarin habis melahirkan anak kedua, kan mungkin juga pada saat itu ada titik kesedihan juga ya pada situ anak yang Arka. Kenapa waktu itu lahir? Dia ketularan ada kakaknya. Jadi kakaknya batuk pilek, terus dia kan masih baby banget ya. Kalau udah kena bakteri pasti perawatannya akan lebih panjang lagi. Jadi pas lagi dicek paru-parunya bronchopneumonia dan itu bikin kita takut karena kan lagi musim si COVID-19 ini kan. Kita udah nanya ini kena COVID nggak, ini segala macam. Enggak, ini memang karena ketularan aja dan ada slime di paru-parunya. Itu sih bikin kita, aku dan suami yang ya Allah. Tapi ya memang harus dijalanin kan. Ya memang ya udah. Hikmah kan karunia terbesar ya. Apapun yang terjadi, padahal kalau orang panggung gitu ya, orang musik ya, orang yang apalagi wanita gitu nggak gampang kan jadi seorang wanita yang ada di panggung, yang dikelilingi banyak laki-laki, itu mempengaruhi nggak sih? Ada sifat laki-lakian nggak sih yang keluar di diri lo gitu? Kayaknya aku lebih laki-laki dari mereka. Jadi nggak ada yang berani. Sekalinya mereka mendekat, pacarnya aja. Sekalinya mereka mendekat langsung, "Hai, yang ada di sana." Ternyata itu senjata dia selama ini. Diteriakin, Bos, kabur kan gitu. Jadi kayak
kalau banget. kalau ngelihat atraksi panggung aku kan sangat ekspresif ya di atas panggung. Jadi si para lelaki itu justru bukan malah melihat seorang wanita bukan dari segi yang lain, justru malah dari sudut wanita itu ternyata kuat. Itu yang mau aku tonjolin gitu. Jadi jangan melihat sudut pandang wanita itu ke arah yang lain-lain saja. Sudut pandang sebelah kiri. Makanya sekarang kita mencoba untuk menghubungi Mbak Meni di Polandia, tapi freeze katanya. Mungkin harus kamu pinjemin sutet kamu di sana. Mbak Meni, tunggu sebentar ya. Aku gali sutet dulu. Ya, Mbak Meni. Mbak Meni. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Meni, itu ada pohon-pohon banyak di Mbak Meni lagi di mana ya? Iya, ini lagi di belakang rumah karena lockdown jadi nggak bisa kemana-mana. Wah, belakang rumahnya indah banget. Materia. Indah banget ya Mbak Meni. Ya, Boleh 200. belakang rumah aku Terima nggak? kasih, Mbak Tandri. Boleh. Sekarang, Ya, 200 sekarang meter jam ini berapa hutan sih? lindung soalnya. Sekarang Wow. hampir jam 5 sore. Iya. Jam 5 sore. Jam 5 di sana. sore. Iya. Gimana di sana? Jadi kalau di Poland tuh lockdown ya? Di Poland kita ini udah masuk bulan ketiga. Sebenarnya nggak completely lockdown tapi restricted access ya. Jadi Polandia termasuk salah satu negara yang paling cepat reaksinya. Jadi kita tutup border itu dari pertengahan bulan Maret. Udah ditutup. Terus ya ini baru kemarin pemerintah sini mulai buka mall gitu ya. Udah buka? Sama sekolah juga baru buka, tapi itu pun dikasih peraturan yang sangat ketat. Jadi dalam ukuran ruangan 15 meter persegi hanya bisa satu orang yang masuk. Gitu. 15 meter tuh luas Iya. banget loh ya. Iya, itu satu Iya, orang tuh lumayan. belanjanya luar biasa ya. Satu orang Tapi emang harus begitu ya, harus ketat harus. gitu seperti itu. Iya. Jadi setelah 3 Iya, bulan ya, dan aku lagi ngitung-ngitung nih. Kita Setelah udah 3 berapa bulan ya bulan, Tante iya, ya di setelah sini ya? 3 Baru bulan. 2 bulan ya? 2 bulan aja udah begah banget kan. 2 Nah, apa bulan. yang dilakuin biasanya Udah heboh ya. selama 3 bulan. Iya. Kita Tapi di juga sana udah mati gaya sih menurun. sebenarnya. kasusnya udah menurun di Poland. Menurun sih sebetulnya enggak ya, cuma yang sembuh lumayan meningkat, tapi untuk jumlahnya sih sejauh ini ada 14.000 yang terinfeksi, 700 yang meninggal, sekitar 4.000-an yang sudah sembuh gitu. Oke. Jadi persentase kesembuhannya juga meningkat gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ya, ketiga meningkat. seperti itu ya. Mbak Mani tetap semangat di sana. 18 Salam jam. dengan keluarga, Terima kasih, Mbak Terry. sahabat, ya keep Terima safe kasih. pastinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Terima kasih. Apakah saya dan Tantri ke sana mungkin ya, atau kita ketemu di sini? Boleh, Mudah-mudahan saya ditunggu kesana ya. Tantri ya. Amin. Amin. Iya, Semoga selalu terima sehat kasih, ya Mbak Mbak. Meni dan keluarga. Dadah, stay Makasih Mbak safe. Tantri, makasih Mbak Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi untuk menyaksikan ini, mungkin kalau chat sekarang kita masih terbatas, tapi kita masih tetap buka kesempatan untuk donasi ya ke Yayasan Sekolah Yatim Duafa dari YPI Al Ghuraba. Ada di layar kaca apa ya, di gadget Anda atau dimanapun ada nomor rekeningnya yang bisa langsung mengirimkan donasinya, berapapun itu sangat amat berarti untuk anak-anak yang ada di sekolah yatim Duafa di Al Ghuraba ini. Ada pertanyaan Selesai. dari chat yang masuk. Salah satunya adalah, ini katanya Tantri pernah dagang waktu sekolah. Gimana ceritanya? Gimana? Iya, jadi ada satu fase di mana seorang tantri itu mengalami fase terendah di dalam hidupnya, karena waktu pas lagi mau lulus SMA itu papaku kena stroke ringan dan akhirnya beliau harus dirumahkan gitu, jadi kayak pensiun dini gitu. Dan papaku juga pegawai swasta, which is dia nggak dapat tunjangan tiap bulan gitu kan. Jadi aku gimana caranya sama mama, karena aku anak pertama, aku mikir yaudah deh mama nggak usah ngasih jajan, tante aja jualan, kasih modal dikit aja. Akhirnya aku jualan ice blend Kak. Sebut saja Ice itu mereknya blend. adalah Pop. Oke, baiklah. Terus ya udah aku jualan itu ya lumayan lah, minimal untuk beli pulsa aja aku bisa
dapat uang sendiri gitu. Terus juga kayak mama juga jualan nasi uduk apa segala macam saat waktu pas lagi SMA. Aku kelas 3 itu kondisinya kelas 3 tuh aku jualin nasi uduknya mama gitu. Jadi aku bawa ke sekolah. Gitu. Jadi memang ada fase-fase naik tangganya. Dan kalau sekarang ingat itu, apa yang dirasain gitu? Kebanggaan atau penyesalan? Bukan kebanggaan, bukan penyesalan, tapi bersyukur. Karena kalau nggak ngelewatin fase itu, mungkin aku nggak bisa berpikir jauh lebih ke depan lagi. Karena anak umur 17-18 aku lupa. SMA itu, ya? Akhirnya aku dituntut untuk berpikir mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Kan kalau anak-anak umur segitu kan masih mikir, gue mau kuliah di kampus yang bareng-bareng sama teman gue deh, yang terkenal aja deh. Saat itu aku harus berpikir gimana ya nasib adik gue kayak gitu. Jadi ya dengan adanya kondisi itu aku jadi kayak semakin berpikir lebih jauh lagi gitu. Saya bersyukur banget dapetin hal itu. Wah, luar biasa kamu. Satu pelajaran dari apapun dalam hidup kita ya, sesulit apapun keadaannya, yakinlah itu adalah modal untuk menguatkan hidup, ya nggak sih? Kalau kita berada di titik itu, yang akan terjadi adalah melahirkan satu kekuatan yang akan jadi modal di kemudian hari. Lebih kuat gitu. Jadi segala macam bentuk ketetapan tidak nyamanan itu kalau kita ambil pelajarannya bahwa akan menjadi modal kekuatan di kemudian hari. Wanita dimanapun yang ujian kan pasti ada ujian hidup ya. Tapi terima kasih banyak laki-laki atau wanita di luar sana menyaksikan ini. Terima kasih banyak. Banyak pelajaran yang diambil ya dari perbincangan kita. Tetap semangat terus, nanti tetap semangat ya. Pasti Kak, jaga kesehatan juga ya Kak. Iya. Tipsnya sampai ketemu lagi ya sayang. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Bye. Bye.